Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kajian kita yang ini berjudul nasionalisme, yang ini diuraikan oleh Sudewo PK. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai hal ini juga, agama Islam mengatur agar apa yang lebih utama itu harus diutamakan. Dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum jika tiada mereka merubah keadaannya sendiri. Surat 8 ayatnya 55 dan juga surat 13 ayatnya 11. Dengan lain perkataan, mereka yang ingin mengubah lingkungan yang kurang baik terlebih dahulu harus mendalami kehidupan jiwanya sendiri dan mengadakan transformasi ke dalam dirinya sendiri sepenuhnya. Terdapat di dalam kitab R.A.A. Wiranatakusuma berjudul Morele Geestelike Herbewapening tahun 1939, halamannya 10. Tanpa membebaskan jiwa kita sendiri secara sepenuhnya, hal mana tidak dapat diperoleh begitu saja atau dihadiahkan oleh orang lain, tetapi hanya bisa diperoleh dengan disiplin, ketekunan, dan keyakinan. Pendeknya perjuangan dengan tawakal kepada Allah Ta'ala, pembangkitan dan penumbuhan peradaban yang sejati tidaklah dapat dibayangkan, karena yang terakhir itu merupakan suatu penjelmaan, suatu akibat dari yang pertama. Jiwa budak akan tinggal dan betah dalam badannya budak. Tidak pernah akan dihasilkan sesuatu yang baik. Tinjaulah perbandingan yang termuat di dalam Quran suci antara dua jenis orang dengan jiwa bebas dan orang dalam perbudakan jiwa. Di dalam surat 16, surat An-Nahl ayatnya 75, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Allah membuat perumpamaan. Seorang hamba yang dimiliki orang lain tiada berdaya sedikit pun, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dan ia menafkahkan sebagiannya diam-diam dan terang-terangan. Apakah sama keduanya? Tidak. Kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Dilanjutkan di dalam ayat yang berikutnya, yaitu ayat 76 suratnya An-Nahl tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah membuat perumpamaan dua orang
laki-laki yang seorang bisu tiada berdaya suatu apapun menjadi beban bagi tuannya. Kemanapun ia disuruh, tiada ia membawa kebaikan. Samakah ia dengan orang yang memerintah dengan keadilan dan berada di jalan yang lapang? Surat 16 ayatnya 76. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, seperti individu, bangsa pun tunduk kepada hukum yang sama. Mereka hanya dapat berkembang dalam suasana yang bebas, sebab perbudakan jiwa mematikan nilai yang luhur di dalam diri manusia. Apa mungkin dari jiwa semacam itu bisa ada kreativitas budaya yang hakiki? Pembebasan jiwa manusia merupakan pokok dari segalanya. Kebebasan, saya ulangi lagi, kebebasan jiwa adalah sesuatu yang mutlak penting dan permanen nilainya. Di atas landasan yang pokok itulah kitab suci Al-Qur'anul Karim membangun semua ketentuan yang bersangkutan dengan meningkatkan atau peningkatan taraf sosial nasional dan taraf internasional. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, kaum muslim hendaknya selalu waspada agar dalam usaha meningkatkan derajat sesama bangsanya jangan sampai meningkatkan atau jangan sampai mengingkari kitab suci Al-Qur'anul Karim dengan mengingat pada kata-kata Abu Bakar, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan perjuangan di jalan Allah Ta'ala atau Allah akan merendahkannya. Hadis riwayat Ibnu Hisham, Siratun Nabi jilid 2, halamannya 341. Umat Islam harus memelihara diri agar tidak begitu saja menjiplak dunia barat dan menggantikan pedoman hidup yang lebih tinggi. Dan di dalam hal itu, agama Islam tidak mengenal kompromi. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, demikianlah riwayat atau risalah yang disampaikan atau diuraikan oleh Sudewo PK tentang nasionalisme. Mohon maaf atas segala kesalahan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.